warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina, saat ini akan mengajak Anda meliput pembuatan film layar lebar terbaru berjudul Kun Fayakun. Dari namanya aja kita semua udah pasti tahu dong kalau film ini adalah film bertema religi. Kenapa kehadiran kamu selalu membawa celaka dalam kehidupan saya, Bram? Dulu bujur rayu kamu hampir saja merenggut kehormatan saya. Lalu kamu tinggalkan saya demi gadis kota yang kaya raya. Nah pemirsa, di samping saya sekarang sudah ada pemeran utama film Kun Fayakun, yaitu Agus Kuncoro yang baru aja selesai melakukan syuting nih. Halo Mas Agus, apa kabar? Karakter Pak Ardan sendiri di sini tuh gimana sih? Pak Ardan tuh orang yang sangat bertanggung jawab sekali sama keluarganya, hingga sangat berlebihan kalau menurut saya. Jadi dia menjadi orang yang sangat paranoid, ketakutan akan anak dan istrinya itu kelaparan segala macam, dan itu menghantui sekali pemikirannya ketika dia tidak mendapatkan rezeki padahal. Jadi orang yang sangat bertanggung jawab tapi berlebihan. Tapi akhirnya pertolongan Allah datang. Menurut Mas Agus Kuncoro, kekuatan film Kun Fayakun ini apa sih sehingga dapat bersaing di persaingan film Indonesia? Bicara tentang cinta, moral, dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu masih nyimpen dendam di hati ibu kan, dan terus sampai ajal ibu datang, apa nggak rugi? Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di set rumah Pak Ardan, yaitu milik keluarganya Pak Ardan yang diperankan oleh Agus Kuncoro, Desi Ratnasari, dan kedua anaknya. Ini bisa dilihat rumahnya sangat sederhana sekali, dan setnya itu adalah di sebuah perkampungan di tengah-tengah kota Jakarta. Tuh lihat ya, yuk kita masuk ke dalam yuk. Dilihat lantainya aja masih dari tanah merah. Di sebelah kanan rumahnya ada bengkelnya Pak Ardan, tempat dia bikin bingkai-bingkai foto, bikin kaca. Tuh ada gergaji, ada macam-macam peralatannya ya. Itu juga ada contoh-contoh dagangannya Pak Ardan yang udah jadi tuh. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini dia rumahnya. Masih lantai temboknya aja masih dari kayu tuh ya. Sangat sederhana, dan dari rumah kecil inilah Pak Ardan menjalankan hidupnya. Lihat dong, kasurnya bisa dilihat di sebelah sana. Ini kasur tingkat buat anaknya, dua, Anang dan Iwan. Terus di sebelah sini adalah kamarnya. Ya, bisa diintip kamarnya. Sangat kumuh. Iya. Sangat sempit, tapi karena Pak Ardan adalah keluarga yang taat beribadah, jadi walaupun rumahnya kecil tapi dia tetap bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sekarang di samping saya sudah ada Mbak Desi Ratnasari. Nah, gimana kalau kita bertanya-tanya nih tentang film Kun Fayakun ini? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Peran Mbak Desi di sini nih sebagai apa dan gimana ceritanya? Perannya orang susah, masih memiliki keyakinan bahwa Allah itu akan selalu memberikan kemudahan di antara kesusahan yang kita hadapi.
bahwa Allah itu akan selalu memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, asalkan suami, istri dan juga anak-anaknya sama-sama meyakini, berusaha keras, bekerja keras, dan juga selalu berdoa pada Allah. Gitu. Kalau menurut saya sih cukup sederhana, cukup mewakili kondisi kita yang saat ini. Banyak sekali saudara-saudara kita di Indonesia yang juga kekurangan. Paling tidak memberikan harapan bahwa susah itu tidak selalu harus diakhiri dengan kesedihan, dengan ketidakberdayaan gitu. Bahwa kalau kita punya semangat, kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti ada. Sedikit banyak itu kan relatif ya. Ada beban moral sendiri nggak sih? Mungkin saya ngelihat nggak dari segi beban moralnya, saya lebih melihat sebagai sebuah wadah di mana film ini adalah juga tempat saya untuk bisa belajar, memahami dan mengerti ajaran-ajaran Islam, ajaran agama yang orang taunya bersifat teoritis, maksudnya ada hadis Nabi, ada juga Al-Quran, tapi ini tuh betul-betul dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari dan menghasilkan sesuatu yang nyata, yang bisa dirasakan juga oleh orang yang menjalankannya gitu. Jadi buat saya asik-asik aja gitu, ini sebagai sebuah hal yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu gitu. Nah, terus menurut Mbak Desi nih, film Kun Fayakun ini ada kekuatan apa sih? Optimis nggak mampu bersaing di pasar perfilman Indonesia? Kalau ngelihat optimis seperti tadi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berdoa mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu hal yang baik. Paling tidak itu bisa memberikan dakwah. Di antara film-film yang saat ini warna film religi barangkali boleh dikatakan sedikit sekali ya, di antara film-film horor dan film-film remaja atau film-film percintaan gitu. Mudah-mudahan sih masyarakat melihat ini gitu. Kalau masalah optimis, insya Allah lah selalu optimis, niat kita baik sih. Hasilnya bagaimana kita serahkan pada Allah aja. Oke, makasih Mbak Desi ya. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan pemeran utama film Kun Fayakun, Desi Ratnasari. Pemirsa, sekarang di samping saya sudah ada eksekutif produser dari film Kun Fayakun. Halo Pak Doni, apa kabar? Baik. Pak, mau nanya-nanya dong, proses persiapan film Kun Fayakun ini berapa lama sih? Prosesnya waktu itu cukup singkat, mungkin tersingkat dalam sejarah film Indonesia, cuman 2 minggu. Hanya 2 minggu untuk sebuah layar lebar? Ya. Tapi udah maksimal ya? Ya, saya rasa udah maksimal. Ya, maksimal. Terus ada kendala-kendala nggak sih dalam proses persiapan ini? Alhamdulillah nggak ada, lancar semua. Pemainnya juga udah siap semua. Ya lancar semua lah. Terus apa nih yang membuat Pak Doni tertarik untuk membuat film religi? Sedangkan sekarang di pasaran tuh film-film yang lagi film-film bertema percintaan, horor gitu. Apa sih yang bikin tertarik? Yang bikin tertarik, kita bercita-cita bersama Ustadz Yusuf Mansur, terutama yang punya gagasan ini, membuat trendsetter baru di dunia perfilman Indonesia, yaitu menyuguhkan penonton tidak selalu seperti yang Anda tadi katakan, film-film yang bertema-tema di luar dari religi. Kita berharap film religi ini akan menjadi tren baru di Indonesia. Nah, sekarang di belakang kita nih lagi pada sibuk mempersiapkan untuk sebuah adegan penting nih. Kasih bocoran dikit dong untuk scene ini. Scene ini buat saya adalah scene yang sangat istimewa. Scene ini adalah salah satu titik spirit di mana penonton jangan melewatkan. Bagi pemirsa yang nanti akan menonton Kun Fayakun akan menemukan di mana scene ini menjadikan sebuah scene di mana seorang bapak yang dia berjanji kepada keluarganya, dari pagi dia berangkat mencari nafkah sampai sore pun dagangannya ternyata tidak laku. Tapi dia begitu yakin dengan kekuatannya, doanya kepada Allah bahwa ketika dia pulang dia harus membawa uang. Tapi sore itu dia sudah putus asa karena dagangannya dari pagi sampai sore tidak laku. Kemudian didera dengan hujan yang sangat lebat. Silahkan menonton film ini, insya Allah film ini akan membawa sebuah pencerahan, yaitu pencerahan iman kepada kita semua.
Mas Satari, apa kabar? Kabar baik. Proses persiapan dari segi art nih untuk film ini berapa lama? Nah, ini yang saya merasa persiapannya memang betul saya anggap kurang ya, persiapannya aja kurang. Tapi berkat kerjasama dengan yang lain sehingga kita juga tidak ada masalah gitu. Tapi kalau menurut saya sebetulnya untuk layar lebar kita dari segi persiapan sebetulnya kurang. Kurang artinya kalau lebih matang lagi berarti persiapan kita butuh waktu lagi. Mudah-mudahan tahun depan produksi yang akan datang kita persiapan matang dan betul-betul efisien. Maaf Pak Ardan, istri Bapak tuh Saya tahu Pak, saya tahu. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama kedua anak Pak Ardan yang diperankan oleh Satria dan Fikra. Perannya di sini jadi apa sih ya, karakternya gimana? Jadi Anang ya, karakternya bandel, suka ngelawan orang tua. Kalau dipanggil orang tua suka cuek, suka makan di rumah temen. Aslinya gitu nggak? Enggak dong. Aslinya enggak ya, baik ya. Kalau Satria sendiri di sini kan jadi Iwan, karakternya kayak gimana? Penurut, rajin, takwa, nurut sama orang tua gitu. Gitu susah nggak berperan sebagai Iwan? Ada susahnya juga sih. Apa susah? Ya kita harus main total, nggak sembarangan gitu. Yang sembarangan ya. Ibu sudah nggak punya apa-apa untuk besok, Pak. Tawuran, nongkrong, bikin malu bangsa, dasar itu. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di set tempat adegan tawuran. Di belakang saya sudah ada anak-anak SMA yang nantinya akan melakukan adegan tawuran. Bisa dilihat di belakang sana, sedang pada standby semuanya. Di adegan ini nanti Pak Ardan kaca jualannya itu akan terkena pukulan dari tawuran. Lihat di belakang saya, anak-anak tawurannya sudah pada datang tampak real sekali ya, tampak benar-benar seperti tawuran. Ekspresi dari para figurannya juga dapat kayak benar-benar tawuran dan up banget. Pemirsa, di sini bukan hanya warga penduduk yang sedang menonton ramai di sini, tapi juga ada para wartawan dari berbagai macam media yang sedang meliput jalannya syuting. Bisa dilihat di sebelah sana ada banyak para wartawan. Nah, karena pada hari ini semua pemain-pemain inti berkumpul. Sekarang lagi diambil adegan Andre bersama Saskia yang sedang membeli kaca milik Pak Ardan. Nah, di sini nanti tawuran itu akan terjadi karena kaca yang akan dibeli Saskia nanti pecah pada akhirnya. Bang, 30.000. Pemirsa, di sela-sela break syuting inilah saat yang tepat untuk kita ngobrol-ngobrol sama Pak Sutradara dari film Kun Fayakun. Pak, mau nanya nih, apa sih yang membuat seorang Guntur Novaris tuh tertarik untuk menggarap film layar lebar Kun Fayakun ini? Ya, pertama kita tahu bahwa ini adalah cerita yang dibuat oleh Ustadz Yusuf Mansur yang isinya yang menetapkan adalah dakwah tentang itu yang membuat saya tertarik untuk mengerjakan film ini. Terus berapa lama nih proses persiapan untuk syuting film ini? Ini yang seru nih, kita udah persiapan lama, tetapi ditunda. Dan jadi yang persiapan nyata itu hanya 2 minggu. 2 minggu aja kita persiapan, tapi alhamdulillah dengan keyakinan dan keikhlasan lah, karena ada pertolongan dari Allah, ini film bisa berjalan sampai saat ini. Nah, dalam menggarap sebuah film layar lebar, ada bedanya nggak sih dalam pengambilan gambarnya dengan film-film biasa? Religi itu adalah genre, jadi
isi ceritanya aja yang religi, action atau drama biasa itu sama semuanya. Cuma setiap cerita tentu punya ciri tersendiri. Nah, di film religi ini juga adalah seperti film drama biasa, cuma karena ini sifatnya religi memang kita harus hati-hati. Harus hati-hati dalam pengertian kontak antara laki-laki dan wanita. Nah, itulah yang harus kita jaga supaya dia pantas tuh disebut film religi. Berarti harus ini juga ya, minta pendapat pada Ustadz Yusuf Mansur juga ya? Ya, semuanya memang dari awalnya itu adalah dari beliau. Cerita ini saja adalah materi dakwah beliau. Jadi saya dapat cerita dari beliau melalui mulutnya langsung, dan saya kembangkan menjadi sinopsis. Beliau setuju, baru saya buat skenario-nya, dan juga beliau setuju, baru kita buat filmnya. Baiklah pemirsa, itu tadi penjelasan dari sutradara film Kun Fayakun Pak Guntur Novaris. Nah, sekarang kita lihat lagi liputan apa aja yang akan kita saksikan nanti. Dari sana kita berdua gini. Jadi kan terus nih. Dulu duluan. Ada kamera pecah. Gitu. Sekarang saya sudah berada di samping co-director kita di film layar lebar Kun Fayakun, yaitu Mas Latif. Halo Mas, lagi sibuk nih kayaknya ya? Lagi ngontrol. Oke, terus aku mau nanya nih, lighting semua kamera lagi pada dipersiapin ya untuk adegan trek-trekan malam ini. Nah, aku mau nanya nih, ini trek-trekan ini apa hubungannya sih dalam cerita di film Kun Fayakun ini? Ya, ini adegan yang paling sulit di seluruh adegan. Ini adegan paling sulit di seluruh shot-shot film seluruh Indonesia. Ini paling bagus ini. Jadi rugi kalau nggak nonton Kun Fayakun. Nah pemirsa, pada adegan trek-trekan ini diperlukan keahlian khusus nih untuk seorang kameramen dalam mengambil gambar. Gimana kalau langsung aja kita bertanya-tanya kepada Director of Photography di Kun Fayakun ini, yaitu Bapak Rudy Kurwet. Udah berapa lama nih berprofesi sebagai kameramen? Lama, hampir 30 tahun. Wah, hampir 30 tahun. Dengar-dengar juga pernah dapat Piala Citra ya? Ya, udah. Oke. Nah, di adegan trek-trekan ini kan pasti perlu teknik-teknik khusus ya dalam mengambil gambar. Itu bisa ceritain nggak? Kalau trik apa teknik sih umumnya sama ya. Kalau untuk bagian-bagian kayak adegan-adegan balap-balap seperti ini, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang terlalu ya gampang juga enggak. Tapi umumnya sama lah kalau cuman trik-trik balapan mah. Itu tadi Bapak Rudy Kurwet, kameramen dari film Kun Fayakun, yang pengalaman udah banyak banget, jadi tidak diragukan hasil karyanya nanti. Kita tunggu ya. Padahal bapak saya kerjanya kan berat pak, tiap hari mesti dorong gerobak. Wan, Ibu, dari mana? maafin hamba. Uang ini cukup untuk makan anak-anak hamba. Hamba menunggu. Anak hamba menunggu. Anak hamba menunggu. Iya. Kalian dengar gak sih ibu bilang apa? Tunggu, sabar sampai bapak pulang.
akan selalu menang mengalahkan yang jauh. Hanya soal waktu. Allahu Akbar. Selamat untuk ikhwah fillah, terutama adikku fillah tercinta Syekh Yusuf Mansur. Selamat berjuang adik. Aku malu